Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fikih munakahat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih munakahat. Materi yang akan dibahas yakni mengenai seputar pernikahan. Jadi, mengapa harus menikah? Apa tujuannya menikah? Mengapa harus menikah? Karena pernikahan itu sendiri adalah suatu hal atau ibadah untuk menyempurnakan agama. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikah juga diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Jadi menikah itu adalah sunnah yang harus dikerjakan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, dalam pernikahan itu ada konsepnya, kan ada peminangan. Dalam konsep peminangan dan kafah dalam Islam itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam meminang kita tidak boleh malu. Tidak boleh malu atau takut ketika pinangan kita ditolak. Jadi harus memberanikan diri ketika untuk meminang. Dalam meminang itu tidak harus lelaki yang meminang terlebih dahulu, tetapi boleh wanita yang meminang laki-laki. Seperti contohnya yaitu Khadijah yang meminang Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian dalam konsep peminangan itu tidak boleh menggantungkan pinangan dari seorang laki-laki ataupun sebaliknya. Jangan menggantungkan pinangan, tidak boleh. Selanjutnya yaitu tentang jangan terburu-buru membuat keputusan atau memberikan suatu keputusan, tapi harus dipikirkan terlebih dahulu dengan matang atau melakukan sholat istikharah, yaitu meminta petunjuk yang terbaik. Nah, dalam konsep peminangan yang terakhir yaitu mengenai orang tua. Orang tua di sini tidak boleh mempersulit untuk anaknya, putra-putrinya melakukan pernikahan. Seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Tadi sudah dibahas tentang pernikahan. Berarti sekarang mengenai syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Karena pernikahan itu hal yang sakral, maka tidak boleh ngawur atau sembrono. Harus menjalankan aturan-aturan, syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam. Nah, syarat dan rukun dalam pernikahan yaitu yang pertama, adanya mempelai laki-laki. Mengapa harus ada mempelai laki-laki? Jelas, namanya pernikahan itu antara perempuan dan laki-laki, jadi harus ada mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki di sini itu harus jelas dari mana asalnya, siapa bapaknya, siapa ibunya, pokoknya harus jelas. Seperti itu. Kemudian mempelai laki-laki ini harus berdasarkan keinginan sendiri, tidak boleh dari paksaan orang lain untuk menikah atau karena terpaksa untuk melakukan pernikahan. Syarat yang kedua,
yaitu adanya mempelai perempuan. Mempelai perempuan sama dengan laki-laki, harus diketahui dari mana asalnya, siapa bapak ibunya, dan sebagainya. Kemudian antara mempelai pria dan wanita itu tidak boleh ada ikatan atau hubungan mahram, tidak boleh. Seperti saudara, kakak dan adik menikah itu tidak boleh, tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian syarat selanjutnya yaitu adanya wali. Wali pernikahan itu orang tua. Jika tidak ada orang tua, yaitu pamannya atau yang memiliki ikatan darah dengan ayah. Selanjutnya yaitu saksi. Saksi dalam pernikahan itu ada dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki tersebut yang berakal dan bisa diterima persaksiannya, bukan karena adanya unsur pasrah. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya ijab kabul. Nah, ijab kabul sendiri itu adalah suatu ucapan dari wali mempelai wanita untuk menyerahkan atau merelakan mempelai wanita untuk dinikahi seorang mempelai laki-laki. Nah, kemudian mempelai laki-laki yaitu menerima suatu ijab dari mempelai atau wali mempelai wanita, seperti itu. Kemudian setelah syarat-syarat dan rukun pernikahan, yaitu ada akad nikah dalam Islam. Nah, akad nikah dalam Islam tersebut ada beberapa poin yang harus diketahui, yakni dalam akad pernikahan itu tidak boleh diawali dengan sesuatu yang haram, karena pernikahan itu adalah suatu ibadah, maka tidak boleh ada suatu kemaksiatan yang ada di dalamnya, seperti itu. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, harus ada wali. Nah, wali di sini yaitu adalah seseorang yang berakal. Tidak sah pernikahan seseorang jika tidak ada seorang wali. Kemudian yaitu harus ada mahar. Mahar itu adalah sesuatu yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam memenuhi syarat sahnya akad suatu pernikahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya dua orang saksi. Nah, saksi di sini adalah saksi yang memang sudah merdeka. Maksudnya merdeka yaitu tidak ada unsur paksaan dari orang lain untuk menjadi saksi suatu pernikahan seorang seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu diiklankan. Nah, dalam akad pernikahan dalam Islam, seseorang yang melangsungkan pernikahan itu harus diiklankan. Maksudnya diiklankan yaitu dikumandangkan, yaitu seperti mengundang kerabat, sanak saudara, dan seseorang yang dekat dengan kita. Seperti sabda Nabi, bahwasanya beliau berkata, iklankanlah pernikahan walau hanya dengan seekor kambing. Nah, dari situ jelas bahwa pernikahan itu harus diiklankan, dikumandangkan. Agar apa? Agar seseorang tahu bahwa misal si A dan si B menikah, jika seseorang tahu maka tidak akan menimbulkan suatu fitnah, seperti itu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang wali dan saksi dalam pernikahan. Nah, dalam pernikahan itu harus ada wali dan saksi dalam pernikahan. Seseorang yang menjadi wali yaitu yang pertama harus balik, laki-laki balik yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa menilai mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk untuk mempelai wanita. Wali dan saksi di sini harus bisa diterima persaksiannya dan bukan orang yang fasik atau berdusta. Materi yang terakhir yaitu tentang kedudukan mahar dalam pernikahan. Nah, mahar di sini adalah seperti yang dijelaskan tadi, yaitu adalah sebuah pemberian yang wajib diberikan seorang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan.
mahar itu bisa dibayarkan dengan beberapa cara. Yang pertama itu mahar terutang, mahar yang dibayarkan tidak tunai, yaitu dibayarkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian ada juga mahar yang dibayarkan secara tunai atau langsung. Mahar itu dibayarkan sesuai kesepakatan dari mempelai pria dan wanita, tergantung kesepakatan mereka. Mahar yang baik itu adalah mahar yang tidak memberatkan mempelai laki-laki dan juga tidak merendahkan mempelai perempuan. Seperti itu. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang poligami. Berbicara tentang poligami itu mesti berpikir tentang istri banyak. Tentang poligami itu adalah sunnah. Rasul saja istrinya banyak, berarti poligami itu sunnah. Tapi sunnahnya poligami itu bukan sembarangan, karena pada zaman sekarang itu banyak seorang laki-laki yang istrinya banyak karena mengatakan bahwa poligami itu sunnah, padahal mereka tidak tahu apa pentingnya atau sunnahnya dalam berpoligami itu sendiri. Poligami pada masa Rasul kan jelas, dulu Rasul tidak bisa memilih mau menikah dengan siapa, tetapi Allah yang memilihkan pasangannya kepada Nabi Muhammad. Sedangkan zaman sekarang itu berpoligami itu seorang pria memilih wanita yang masih muda, cantik, kaya, seperti itu. Jadi dalam berpoligami itu tidak sembarangan. Jadi pada kesimpulannya, materi-materi yang saya sampaikan itu tentang pernikahan, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, bukan untuk main-main. Jadi menikahlah dengan hati yang tulus untuk beribadah, untuk menyempurnakan agama. Bukan hanya sekedar berlomba-lomba untuk siapa yang menikah lebih dulu, tapi menikahlah dengan tujuan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat tutur kata yang kurang pas dan kurang sopan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.